Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial itu seperti berikut? Benar video itu perubahan, tapi apakah itu perubahan sosial? Banyak orang tahu perubahan sosial, tapi apakah mereka mengerti apa itu perubahan sosial? Yang ada di pikiran kakak, perubahan sosial itu seperti apa sih? Suatu kejadian yang dialami seseorang dan berpengaruh oleh banyak orang. Apa sih yang ada di pikiran ibu tentang perubahan sosial itu? Banyak sih, dulu sosialnya secara nyata, sekarang sosialnya hanya melalui HP. Sudah berubah tuh ya. Setiap orang itu pasti mengalami perubahan sosial, pasti adanya yang nyata. Seperti dulu tidak adanya handphone digit, sekarang ada. Dulu harga sembako menurun, sekarang melejit tinggi. Seperti itu. Dari video wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya banyak masyarakat yang sudah menyadari seperti apa perubahan sosial itu. Tapi mereka belum tahu sebenarnya perubahan sosial itu seperti apa. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dimiliki manusia itu dinamis dan bisa terus berubah-ubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu melakukan perubahan setiap waktu. Perubahan sosial sendiri memiliki banyak elemen, salah satunya perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan seperti pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli berbagai barang dan jasa. Pasar digunakan sebagai tempat distribusi, pembentukan harga, promosi, dan sebagai tempat lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Namun, tidak semua orang mau berbelanja di pasar karena pasar sering sekali dianggap sebagai tempat kawasan yang kumuh, kotor, bau, dan banyak polusi. Makanya dibuatlah yang namanya situs belanja online agar memudahkan para konsumen bisa berbelanja tanpa harus pergi ke pasar langsung. Tapi, belanja online juga nggak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang ada kalanya belanja online juga tidak sesuai dengan harapan kita, seperti tertipu atau produk yang tidak sesuai dengan gambar yang tertera. Kalau selama kakak berbelanja gitu, ada nggak sih pengalaman yang nggak mengenakan dari belanja online ataupun belanja langsung ke pasar atau ke toko? Kalau dari belanja online sih kayaknya sering, kayak ketipu bahan atau tiba-tiba datang pas, pokoknya sering lah di belanja online. Ya, kalau barangnya bagus ya alhamdulillah, kalau yang enggak ya kita syukuri aja lah, dapatnya cemana barangnya yang dikirim. Secara online tuh negatifnya ada. Biasa yang pesan, yang datang beda. Itu negatifnya. Begitu juga dengan hasil wawancara kami, kebanyakan orang lebih memilih untuk belanja langsung di pasar ataupun di toko tanpa harus belanja online. Nah, kalau kakak sendiri, kakak lebih seneng belanja online atau langsung ke tokonya nih kak? Saya lebih suka kedua-duanya sih. Karena kalau dari online juga memudahkan kita belanja dari rumah. Tapi kalau dari secara langsung itu kita bisa melihat bahan dan kualitas dari barang yang dijual tersebut. Kalau ibu lebih suka belanja di online atau ke pasar langsung? Lebih enaknya sih online, tapi kan nggak nampak di kasat mata. Ya enaknya juga belanja di pasar. Itu lebih sering belanja online atau langsung belanja ke pasar ataupun ke toko gitu? Ya kalau ada yang lebih, rezeki lebih ya kalau bisa online. Tapi ya kalau nggak ada ya kita yang ke pasar untuk memilih barang-barang yang lebih teliti, yang lebih bagus. Jadi segitu aja video dari kami. Terima kasih.
Bye-bye.